Pemirsa, jaga kesehatan di tengah cuaca buruk saat ini. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menemukan 10 warga terpapar virus super flu. Virus ini lebih berbahaya jika terjadi pada kelompok rentan dan disertai penyakit penyerta. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengonfirmasi virus super flu menyerang sejumlah warganya. Data Dinkes Jabar mencatat, sebanyak 10 orang telah terpapar virus varian baru influenza tersebut. Ke-10 warga tersebut terkonfirmasi pada bulan Agustus hingga akhir tahun 2025. Kini ke-10 warga telah pulih. Virus super flu gejalanya lebih lama jika dibandingkan dengan flu biasa. Dengan gejala batuk pilek, demam, dan sesak nafas yang akan lebih berat jika terjadi pada kelompok rentan dan yang mempunyai penyakit bawaan. Bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang baik. Nah, memang hati-hatinya kepada penyakit apapun ya, itu akan berat pada orang-orang yang mempunyai sistem daya tahan tubuh yang tidak lengkap. Seperti misalnya pada anak balita. Yang kedua adalah pada lansia. Dan ketiga pada orang-orang yang punya komorbid, hipertensi, diabetes, jantung, begitu. Semua penyakit pun nggak hanya influenza tipe A ini, tetap dengan kelompok rentan ini harus lebih melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk cuci tangan setelah melakukan aktivitas. Menkes menegaskan super flu bukanlah virus baru, melainkan varian baru dari virus influenza A yang telah lama dikenal di dunia medis. Virus ini telah ada selama puluhan tahun dan berbeda dengan COVID-19 yang sebelumnya muncul sebagai virus baru, sehingga daya tahan tubuh belum mengenalnya. Maka imunitas masyarakat dinilai sudah cukup tahu karakter virus tersebut dengan risiko dampak berat relatif kecil dan tak perlu menimbulkan kepanikan. Kita udah sangat tahu gimana cara pencegahannya. Artinya, ya kalau semuanya sebelahnya sehat, ya nggak usah pakai masker. Tapi kalau udah ada wartawan sebelahnya yang batuk-batuk, pilek-pilek, ya pakai masker. Sama yang rajin cuci tangan. Nah ini kan masukannya sama sekali. Itu aja yang saya penting buat teman-teman wartawan. Jangan sampai membuat masyarakat panik. Karena ini adalah flu yang sudah Menkes mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan kebiasaan hidup sehat sesuai protokol kesehatan. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran rumah menewaskan lansia berusia 75 tahun. Korban gagal menyelamatkan diri, ditemukan tewas di kamar. Petugas berupaya memadamkan kobaran api yang melalap sebuah rumah di Desa Tasikmadu, Tuban, Jawa Timur. Tragis, Kabul Raharjo, lansia berusia 75 tahun pemilik rumah, ditemukan tewas. Jasad lansia yang hidup sebatang kara ini ditemukan dalam kondisi meringkuk di dalam kamar. Ya sudah ada api dari tetangga yang ini yang memberitahu, semua yang memberitahu, dan aku sepihak keluarga diberitahu sudah api sudah membesar gitu. Jadi awalnya itu kenapa kronologi nggak tahu, semua orang nggak tahu. Oh, di dalamnya ada orang lain? Ada orang satu Meninggal loh. meninggal. Jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Kusmo Tuban. Polisi melakukan olah TKP, menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pabrik garmen milik PT HSC di kawasan Gajah Tunggal, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, ludes terbakar. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Pemutusan perambatan. Api diduga berasal dari bagian belakang gedung pabrik dan dengan cepat merambat ke bangunan lain. Api membesar dan melalap area produksi hingga finishing, termasuk bahan material dan alat produksi di dalam pabrik. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11 malam. Untuk memadamkan api, pemadam kebakaran mengerahkan 15 mobil damkar dan sekitar 40 personil. Tidak ada korban jiwa maupun luka karena saat kejadian seluruh karyawan sedang berada di luar gedung. Hingga kini petugas masih melakukan proses pendinginan, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan maut di Sidoarjo, Jawa Timur mengakibatkan seorang pemotor tewas. Sopir truk
menabrak korban dalam pengejaran polisi. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, sebuah motor dan 2 buah truk terjadi di kawasan Lingkar Timur, Sidoarjo. Akibat kecelakaan, pengendara motor yang belum diketahui identitasnya tewas di lokasi kejadian dan langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Sidoarjo. Kecelakaan bermula ketika motor melaju dari selatan ke utara, berusaha mendahului kendaraan di depannya. Diduga pemotor yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak sebuah truk dari arah berlawanan. Truk pertama yang menabrak korban langsung melarikan diri, sementara truk kedua yang tertimpa motor korban berhenti di lokasi. Depan saya ada mobil truk, ya, ketemper itu, ya, ketemper mobil yang hilang lari. Terus sepedanya ini terang ke sini, ini, ketemper ini. Kena sing arep dhisik ngewanten iki. Ya, sepeda ini sepeda, Pak. Kena dhisik, kena ngarep dhisik. Ya iki sing kepodokan kena iki. Sasaran. Nggih. Jadi ini sepeda motor. Kelihatan kecepatan tinggi. Saat ini kasus kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan ini dengan 1 orang tewas ditangani Satlantas Polresta Sidoarjo. Pengendara wanita ditemukan warga tergeletak di Jalan Inspeksi Kalibuaran, Durensawit, Jakarta Timur. Diduga korban berkendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal karena minimnya lampu penerangan jalan. Wanita ini diduga terjatuh akibat jalanan yang gelap, lampu penerangan jalan mati di Jalan Inspeksi Kalibuaran, Durensawit, Jakarta Timur subuh tadi. Warga memanggil ambulans menolong korban yang tak sadarkan diri. Korban yang masih mengenakan helm melintas dari arah Buaran menuju Jalan RS Sukanto dan motornya mengalami kerusakan. Bukannya bagian apa ya, Pak? Ya, bukannya bagian apa aja? Bagian kayaknya palanya sama yang tahu aja. Lampu penerangan jalan seharusnya selalu menyala jika hari telah gelap untuk menghindari kecelakaan dan tindak kejahatan. Pemirsa, tawuran sekelompok remaja kembali terjadi di kawasan Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Para pelaku tawuran menggunakan senjata tajam serta petasan meresahkan warga dan pengguna jalan. Aksi tawuran kelompok remaja kembali terjadi di ruas Jalan DI Panjaitan Perumpung, Jatinegara, Jakarta Timur. Tidak hanya batu, para pelaku tawuran juga menggunakan senjata tajam dan petasan. Para pengendara yang melintas dan warga sekitar resah karena khawatir menjadi korban salah sasaran. Diduga para pelaku terlibat saling tantang di media sosial dan janjian untuk tawuran. Ya itulah seperti biasa lah. Udah beberapa kemarin semalam Senin pun seperti itu. Ini terulang lagi. Ada dari 3 kelompok apa berapa gitu. Itu mereka bawa apa tuh? Kalau bawanya sih ya macam-macam, ada yang bawa petasan, ada yang bawa senjata tajam. Tawuran akhirnya bubar usai tim patroli Polres Jakarta Timur dan Brimob tiba di lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.